Teman-teman, di sini saya akan menceritakan tentang peta konsep yang saya buat, yaitu kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Sejak zaman penjajahan samudera bangsa-bangsa barat telah memiliki ketertarikan terhadap wilayah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Bangsa-bangsa barat identik dengan kemajuan dan modernisasi. Kondisi tersebut tidak lepas dari kemajuan peradaban bangsa-bangsa barat. Kemajuan peradaban tersebut juga memiliki faktor pendukung yang menyebabkan kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Beberapa faktor yang memberlatabelakangi kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan rempah-rempah. Rempah-rempah di Indonesia menjadi salah satu bumbu dapur yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, cengkih, pala, bunga pala, dan lada. Mengapa bangsa-bangsa barat menjajahi Indonesia? Karena sebagai contohnya negara Eropa. Secara geografis, Eropa memiliki iklim yang berbeda dengan Indonesia. Eropa memiliki iklim sedang, sedangkan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklimnya saja sudah membedakan, di mana iklim yang bisa ditanam secara subur atau yang tidak. Dampaknya, Indonesia memiliki 2 musim, sedangkan Eropa memiliki 4 musim. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia menyebabkan berbagai tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Sementara itu, 4 musim di Eropa yaitu panas, dingin, semi, gugur, yang menyebabkan hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh di wilayah Indonesia. Kalian tahu kan sekarang mengapa bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia? Sekarang kita lanjut ke yang B, semboyan 3G. Ya Allah, B, semboyan 3G. Kalian tahu nggak sih semboyan 3G itu apa? Semboyan 3G merupakan semboyan yang mendorong bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Semboyan tersebut terdiri atas gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel penyebaran agama Nasrani. Kalian tahu kan agama Nasrani itu apa? Agama Nasrani itu adalah agama Katolik maupun Kristen. Pada perkembangan semboyan 3G mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme perkembangan di Eropa sekira abad 16 sampai 18. Merkantilisme merupakan paham yang menganggap kejayaan negara diukur dengan banyaknya emas yang dimiliki sebagian hasil keuntungan berdagang. Misalnya, kita nih di negara Eropa misalnya kan, negara kita tuh diukur dengan banyaknya emas yang kita miliki, hasil keuntungan berdagangnya gitu. Jadi kejayaannya diukur dari emas yang kita miliki, sebagian hasil keuntungan dari berdagangnya itu. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi biasa disingkat IPTEK berkaitan erat dengan periode Renaissance di Eropa pada abad 16. Pada masa Renaissance muncul beberapa teori yang membuktikan perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK di Eropa juga menyebabkan bangsa-bangsa barat mampu membuat kapal-kapal besar untuk mengarungi samudra. Kapal-kapal tersebutlah yang dibuat dilengkapi dengan kompas sehingga dapat mengurangi resiko tersesat. Selain itu, kapal tersebut dilengkapi juga dengan layar besar untuk memanfaatkan sistem angin. Sistem angin tersebut menggantikan tenaga manusia untuk menggerakkan kapal dayung. Beberapa perkembangan tersebut mendorong bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra guna menemukan daerah baru. Dengan adanya kapal besar ini, mereka dapat mengarungi samudra yang lain untuk menemukan daerah baru untuk mencari rempah-rempahnya lagi. Dengan kapal tersebut telah ditemukan oleh beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei
dan Sir Isaac Newton. Keempat adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi yang ditandai dengan penggunaan mesin dalam kegiatan produksi. Proses produksi yang semula menggunakan tenaga manusia dan hewan beralih menggunakan proses tenaga mesin. Revolusi industri merubah proses produksi menjadi makin efisien. Kondisi tersebut disebabkan penggunaan berbagai mesin yang menggantikan tenaga manusia. Penggunaan mesin menyebabkan kegiatan produksi menjadi efisien, biaya produksi dapat ditekan, serta barang dapat produksi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dan perkembangannya, revolusi industri juga mempengaruhi kegiatan transportasi pada masa itu. Penggunaan mesin uap sebagai mesin kapal merupakan teknologi baru pada masa itu. Dengan menggunakan mesin uap, perjalanan yang ditempuh menjadi lebih pendek. Revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku lebih banyak. Selain itu, bangsa-bangsa barat memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sebagai besar bahan baku dan daerah pemasaran tersebut dapat diperoleh dengan harga murah di luar Eropa. Oleh karena itu, bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra guna menemukan daerah baru untuk kepentingan industri. Jadi mereka menemukan daerah baru itu untuk kepentingan industri mereka yang memerlukan bahan baku lebih banyak dan juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya dan keuntungannya untuk negara mereka sendiri. Jadi itu adalah latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Yang kedua adalah kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kondisi kedatangan tersebut disebabkan oleh bangsa-bangsa barat yang belum mengetahui rute penjejahan menuju wilayah timur. Yang pertama adalah Portugis. Portugis menguasai Maluku dengan memanfaatkan persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Maksudnya adalah kerajaan Ternate meminta bantuan kepada Portugis untuk menyerang kerajaan Tidore, akan tetapi dengan satu syarat, yaitu Portugis berhak memonopoli rempah-rempah. Selanjutnya muncul ketegangan antara Ternate dan Portugis. Ketegangan tersebut terjadi karena rakyat mengalami kesulitan menjual rempah-rempah akibat monopoli Portugis. Karena persyaratan Portugis kepada Ternate tersebut, rakyat Ternate pun mengalami kesulitan untuk menjual rempah-rempahnya akibat persyaratan yang dilakukan antara Ternate dan Portugis. Yang kedua adalah Spanyol. Spanyol memilih Tidore sebagai tempat berlabuh. Bangsa Spanyol disambut dengan baik oleh Sultan Tidore yang saat itu membutuhkan bantuan untuk menghadapi Ternate. Bagi Portugis, kedatangan Spanyol menjadi pesaing dalam perdagangan rempah-rempah. Persaingan tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Spanyol bersama Tidore menyerang Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Akan tetapi, Spanyol dan Tidore kalah dalam pertempuran tersebut dan Spanyol harus menandatangani perjanjian Saragossa pada 1529. Akibat perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dengan memusatkan kegiatannya di Filipina. Jadi, pada pertempuran antara Spanyol dan Portugis, Spanyol dinyatakan kalah karena Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Jadi pada kekalahannya tersebut, Portugis yang bekerja sama dengan Ternate itu membuat perjanjian yang mengakibatkan Spanyol yang bersekutu dengan Tidore harus meninggalkan Maluku dan memutuskan kegiatannya di Filipina. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi sudah paham kan yang Spanyol ini? Yang ketiga, kita akan lanjut dengan Inggris.
Pada era penjajahan samudra, Inggris juga berupaya menemukan kepulauan rempah-rempahnya. Bangsa Inggris mengikuti rute bangsa Spanyol, yaitu dengan berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik untuk menemukan dunia timur. Rombongan penjajahan Inggris yang pertama dipimpin oleh Francis Drake pada 1557. Francis Drake bersama rekannya Thomas Cavendish memimpin rombongan penjajahan samudra bangsa Inggris. Rombongan ini berhasil tiba di Ternate pada 1579. Penjajahan samudra mendatangkan keuntungan melimpah bagi kerajaan Inggris. Ketika mencapai Ternate, Francis Drake memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Dalam perkembangannya, Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah di Asia seperti India dan Tiongkok. Inggris juga membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau biasa disingkat EIC. Jadi di sini Inggris itu sama rutenya mengikuti rute yang dilakukan oleh Spanyol yang mengikuti daerah ke arah barat yang menyeberangi Samudra Atlantik tersebut. Dan dia mencapai Ternate untuk memborong rempah-rempah yang di Ternate tersebut untuk dibawa pulang ke Inggris. Dan Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah di Asia seperti India dan Tiongkok. Dan Inggris membeli semua rempah-rempah yang dimiliki oleh Ternate tersebut dan menjualnya kembali ke negaranya sendiri, begitu teman-teman. Jadi sudah paham belum yang Inggris ini? Dan kita lanjut yang keempat, yaitu Belanda. Kedatangan Belanda di Kepulauan Nusantara dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa Portugis. Sejak bangsa Portugis melakukan penjajahan samudra, banyak orang Belanda yang bekerja pada kapal-kapal Portugis. Dengan demikian, bangsa Belanda mengetahui rute penjajahan menuju Kepulauan Nusantara. Penjajahan samudra bangsa Belanda yang didukung oleh munculnya buku yang berjudul Itinerario near us of the Portuguese Indian, pedoman penjajahan timur atau Hindia Portugis. Buku tersebut ditulis oleh Jan Huygens van Linschoten. Dalam buku tersebut terdapat peta yang deskripsi terperinci mengenai penemuan-penemuan bangsa Portugis serta jalur menuju Kepulauan Nusantara. Bekal buku tersebut, bangsa Belanda berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Dalam perkembangan muncul persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda. Untuk mencegah persaingan tersebut, pada 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. VOC merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Oleh karena itu, VOC sering disebut Kongsi Dagang Hindia Timur. Sebagai perusahaan dagang, VOC memiliki struktur organisasi. Pada awal pembentukan VOC dikendalikan oleh Dewan Direksi yang disebut Heren Vegentin. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Belanda mengangkat gubernur jenderal sebagai pemimpinnya. Gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both. Pieter Both berupaya membangun pusat kekuasaannya VOC di Pulau Jawa. Ia memandang Pulau Jawa lebih strategis sebagai pusat lalu lintas perdagangan. Selanjutnya, memindahkan pusat perdagangan VOC ke Jayakarta atau Jakarta. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Tetapi, Pangeran Jayawiakarta selaku pengusaha wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Akan tetapi, Pangeran Jayawiakarta juga memberikan izin kepada Persekutu Dagang Inggris atau EIC
Kebijakan tersebut menyebabkan bangsa Belanda tidak menyukai Pangeran Jayawiarta pada 1615. Jan Pieter Zoon Koen atau J.P. Koens selaku Gubernur Jenderal VOC yang baru membujuk penguasa Kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawiarta yang juga memohon agar izin kantor EIC dicabut. Pada 31 Mei, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Kebijakan Raja Banten yang mengabulkan keinginan VOC menjadi awal lahirnya kolonialisme VOC dan Belanda pada masa berikut. VOC leluasa melakukan kegiatan karena diberi kelonggaran oleh penguasa Banten. Dalam perkembangan J.P. Koen membangun kota Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta. Saat itu, Batavia berkembang menjadi pusat kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Barat ke Kepulauan Nusantara adalah untuk berdagang. Mereka juga berupaya memenuhi kebutuhan rempah-rempah di pasar Eropa dengan cara menemukan langsung daerah penghasil rempah-rempah. Dalam perkembangannya, tujuan tersebut berkembang menjadi upaya monopoli perdagangan. Jadi begitu kawan-kawan. Jadi yang Belanda ini dia tuh dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa Portugis. Jadi mereka itu rakyatnya itu bekerja di kapal Portugis dan mendapatkan buku-buku yang isinya untuk menjajah samudra Kepulauan Nusantara. Jadi rakyatnya ini kan sudah berhasil nih mendapat bukunya yang di Portugis ya, semuanya tertulis mereka menjajah Kepulauan Nusantara tersebut. Jadi sudah paham belum apa yang saya jelaskan tentang Belanda ini? Jadi sudah paham ya kawan-kawan tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia? Dan tujuan mereka datang ke wilayah Indonesia adalah untuk berdagang. Mereka berupaya memenuhi kebutuhan rempah-rempah di pasar Eropa dengan cara menemukan langsung daerah penghasil rempah-rempah. Jadi mereka ini kekurangan rempah-rempah di wilayahnya dan mereka menjelajah ke Kepulauan Nusantara untuk mencari rempah-rempah untuk kebutuhan mereka tersebut dan dijual kembali ke negaranya itu untuk menghasilkan keuntungan untuk negaranya tersebut. Dalam perkembangannya, tujuan tersebut berkembang menjadi upaya monopoli perdagangan. Jadi karena mereka tidak dapat rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhannya di wilayahnya di negaranya tersebut, mereka memonopoli Kepulauan Nusantara yaitu Ternate dan Tidore untuk mendapatkan rempah-rempahnya untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Bagaimana kalau misalnya di zaman sekarang masih ada yang memonopoli Kepulauan Nusantara? Apa yang kamu lakukan ketika negara Eropa tersebut menjajah negara kita kembali? Dalam hati kita pasti geram gitu kan? Makanya ayo sama-sama kawan manfaatkan rempah-rempah yang kita miliki, dan olah sebaik mungkin, karena rempah-rempah itu hanya dapat tumbuh di negara kita sendiri. Dan negara kita ini negaranya yang hanya memiliki 2 iklim saja, 2 iklim hujan, iklim musim kemarau. Selain di wilayah mereka itu kan memiliki 4 musim, jadinya hanya beberapa tanaman saja yang bisa mereka tanami. Jadi tuh negara kita tuh sangat bisa ditanami oleh semua tanaman, semua rempah-rempah, pokoknya semua tanaman bisa ditanami di Indonesia. Jadi ayo kawan, sama-sama kita menjaga keasrian negara kita sendiri.
Apa sih kurangnya negara kita? Nggak ada kan? Keindahan ada, rempah-rempahnya sudah tersedia. Kita tinggal menikmati aja dan menjaga agar tidak ada bangsa-bangsa Eropa lagi untuk menjajah Indonesia lagi. Jadi kita ya sama-sama menjaga Indonesia supaya Indonesia tetap rempah-rempahnya kita bisa lestarikan. Oke. Makasih ya sobat telah menonton video saya. Maaf kalau saya agak gugup atau ada salah-salah kata, itu karena baru pertama kali buat video menjelaskan gini di HP karena kondisi kita di COVID-19 ini yang menyuruh kita untuk belajar di rumah, dan saya laksanakan belajar di rumah. Dan ayo kita sama-sama berdiam diri di rumah untuk mengurangi resiko COVID-19 ini. Sekian dari saya. Bila ada kata salah-salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.